Selamatkan Sinan. Merebut gadis rakyat itu melanggar hukum. Wah, melanggar hukum ya. Kalau begitu laporkan aku ke polisi. Siapa yang mau bantu laporkan ke polisi? Siapa yang bisa membantuku melapor? Aku mohon pada kalian bantu aku laporkan ke polisi. Aduh, Sun Singsa ini siapa yang berani melapor? Ini kan cari mati. Aku akan laporkan sekarang. Gadis ini cukup berani ya. Kalian kan cuma mau uang? Aku kasih. Kamu punya berapa uang? Kamu bisa keluarkan 50.000? Di sini pas 50.000. Jangan ganggu dia lagi. Pergi. Kamu baik-baik saja? Ayo, kita pergi. Kamu beruntung. Lihat apa? Pergi. Cepat pergi. Terima kasih. Kalau bukan kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih ya. Kamu benar-benar penyelamat. Uang ini pasti akan aku kembalikan. Tidak apa-apa. Cepat bangun. Kalian bangun. Untuk biayai sekolah kakak, di rumah mana ada uang lagi untuk bayar? Oh, aku sukarela kasih. Tidak perlu kalian bayar. Aduh, sungguh terima kasih banyak. Aku akan tangkap beberapa ayam untukmu. Tidak usah. Nona, ini sedikit perhatian dari keluarga kami. Terimalah. Ini. Aku lihat keluargamu juga tidak mudah. Begini saja. Berapa harganya? Anggap aku yang beli. Ini ayam kampung peliharaan di rumah. Di luar harganya 200 yuan. Oh, baik. Bu, ayam ini bukan. Untuk uang. Terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya pergi dulu. Oh, wah. Hari ini sungguh terima kasih ya. Baik. Dadah. Terima kasih. Halo Kak, saya sudah menemukan calon penerima bantuan yang cocok. Saya kirimkan lokasinya. Kedepannya harus lebih sering membantu mereka. Hah? Kamu datang. Nona besar keluarga kita. Datang ke desa untuk mengajar. Kurus banyak ya. Deng. Ayah minta aku bawakan untukmu. Ayam putih impor dari Selandia Baru. Susah dibeli. Meski punya uang, kamu harus banyak-banyak menguatkan badan. Oh iya, gadis kecil keluarga Lin yang kamu danai itu. Nilainya cukup bagus. Kali ini dapat peringkat 1 di jurusannya. Aku tahu aku tidak salah membantu. Kamu sih. Tapi bantuanmu, apa tidak terlalu banyak. Diam-diam membantu keluarga mereka merenovasi rumah. Belum lagi, membuat mereka memasok ayam untuk kantin Universitas Jiang. Kak, keluarga mereka memang sulit. Aku bisa bantu ya, bantu saja sebanyak mungkin. Yauzi, belajarnya bagaimana akhir-akhir ini? Bagian belajar masih lumayan. Cuma bagian matematika agak tertinggal. Nanti aku ke kelas. Tanya dan minta saran dari teman sekelas. Wah, Bu Gushu, kenapa kamu datang saja? Kenapa masih bawa bara? Rumah kalian kan baru direnovasi. Kenapa mau dijual? Yaozu sekolah kurang uang. Rumah dijual untuk bayar uang sekolahnya. Sekolah SMA kok butuh uang sebanyak itu? Ayahnya cari koneksi. Carikan dia SMA swasta. Katanya bisa dijamin masuk Jingbi. Yah, biaya sekolahnya terlalu mahal. Setahun butuh 200.000. Oh, begitu rupanya. Lupakan dulu itu. Tinggal makan di sini saja. Kebetulan PR Yaozu tidak bisa dikerjakan. Pelajaran Yaozu memang banyak yang tertinggal. Kakak menyuruh orang membeli rumah keluarga Lin dengan harga 2 kali lipat. Wah, Guru Shu datang. Pas sekali untuk makan. Baik. Nah, Guru Sou datang. Sembelih seekor ayam saja. Oh, tidak usah. Oh, tidak apa-apa. Terima kasih. Makan, Guru Sou. Halo.
bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih. Sudah. Tuna, rumah kita ternyata disukai oleh orang kaya. Mau membelinya dengan harga 2 kali lipat. Sebentar lagi transfer uangnya. Ah, benarkah? Itu bagus sekali. Biaya sekolah Yaozu ada jalannya. Keluarga kita akhir-akhir ini tahu kena keberuntungan apa. Kabar baik datang berturut-turut. Cepat makan. Rumah tua dan jelek saya ini ternyata ada yang berminat. Jangan-jangan dia bodoh. Mungkin dia buru-buru butuh tempat tinggal. Guru Shu, Yaozu saya sedang dalam masa pertumbuhan. Anda makan paha ayam. Dia mau makan apa? Oh iya, Yaozu, kamu saja yang makan ini. Oh, terima kasih, Guru Shu. Ada apa, Yaozu? Perut saya sakit sekali. Paha ayam ini busuk. Ada apa, Yaozu? Guru Shu, kenapa Anda bawa ayam sakit untuk kami makan? Kamu baik-baik saja? Berikan obatnya padaku. Yaozu, kemari. Guru Shu, kenapa kamu membawa ayam sakit untuk kami makan? Untung kami tidak memakannya. Kalau tidak, seluruh keluarga kami bisa mati karenanya. Bukan, ayam yang diikat tali merah itu milikku. Jelas-jelas kamu yang memberi ayam sakit hingga membuat Yaozu jadi seperti ini. Bibi, bicaralah dengan bukti. Jangan sembarangan memfitnah orang. Ayo semua lihat, ayo semua lihat. Ada apa? Orang inilah membawa ayam sakit dan ikut makan di rumah kami. Bajingan kecil ini tidak punya hati nurani. Bajingan kecil inilah yang membuat cucuku jadi begini. Sudah kubilang, ayam yang diikat tali merah. Baru yang kuberi, yang kalian makan adalah ayam kalian sendiri. Ayam-ayam di rumahku semuanya gemuk dan sehat. Kami makan pun tidak apa-apa. Yang sakit pemberianmu lah yang membuat Yaozu jadi seperti ini. Jika kamu yakin aku yang merugikan kalian, mari kita selesaikan dengan melapor ke polisi. Tidak membayar biaya pengobatan lalu mau pergi. Lepaskan. Wushu, Yaozu sakit setelah makan ayam yang Anda bawa. Biaya pengobatannya tentu harus Anda yang ganti. Iya, lihat betapa kesakitannya anak ini. Cepat, bawa ke rumah sakit. Betul. Ayam itu disembelih sendiri oleh Paman Lin. Dia bisa membuktikan ada tidaknya tali merah di kaki ayam. Jangan alihkan pembicaraan. Ini menunda pengobatan Yaozu. Apakah Anda sanggup mengganti kerugian? Bibi, saya tidak melakukan hal yang salah. Setidaknya beri saya kesempatan untuk membuktikan diri. Lin Yong, ada di sini. Biarkan dia yang bicara. Paman Lin, ayam itulah yang saya bawa untuk kalian. Tali merahnya masih ada, bukan? Iya juga ya. Oh, saya keliru ingat. Ayam kami juga ada yang pakai tali merah. Dengar itu, cepat ganti uang. Ini. Aduh. Bu, ini. Mungkin Bu Shu juga tidak tahu. Dia membawa ayam sakit. Bagaimana kalau kita maafkan saja? Maafkan. Setiap kali dia datang makan di rumah kita, selalu bawa ayam sakit. Saya rasa ayam-ayam kita yang mati beberapa hari lalu disebabkan oleh ayam yang dia bawa. Bibi, Anda harus bicara dengan bukti. Bukti, Yaozu kesakitan seperti ini. Itulah buktinya. Mari kita minta pendapat semua orang. Orang ini selalu datang ke rumahku untuk makan gratis. Niatnya tidak baik. Dia membawa ayam yang sakit. Orang yang berhati hitam seperti ini pantas jadi guru? Hush! Apa yang tidak kamu inginkan untuk dirimu sendiri? Jangan lakukan pada orang lain. Kau masih seorang guru. Apakah kau tidak mengerti prinsip ini? Sungguh, tidak punya hati nurani? Makan gratis, Bu. Jelas-jelas kau yang minta aku membimbing pekerjaan rumahnya. Aku baru tinggal. Siapa yang mau les dari guru yang tidak berkualitas seperti kamu ini? Setiap kali kau datang dengan alasan memberi les, kau cuma mau makan dan minum gratis di rumahku. Setiap kali kau datang, kami harus menjamu kamu dengan makanan enak. Orang sekaya apapun tidak akan tahan dengan ini. Benar. Ternyata cuma tukang makan gratis. Baiklah. Aku akan bayar biaya makanku. 100.000 cukup kan? 100.000? Kamu hitung berapa kali kamu sudah makan di sini? 100.000 memang tidak cukup. Nah, ini baru benar. Berdiri. Biaya pengobatan Yaozu di rumahku belum ada jalannya. Coba kau pergi. Bu, memeras uang juga tidak boleh seperti ini. Kalau kalian begini, saya akan lapor ke polisi. Bu, bagaimana kalau kita lupakan saja? Dasar pengecut, anakmu sudah kesakitan seperti itu. Kamu cuma bilang, lupakan saja. Hari ini, masalah hari ini tidak akan selesai. Kamu jangan pergi kemana-mana. Halo, Tadi, tidak baik. Kontraktor kantin sekolah ada masalah. apa? Siang hari ini sekelompok siswa setelah makan mengalami keracunan makanan. Baik, saya segera kembali. Lari cepat sekali. Hati-hati ya. Benar, hari ini kalau tidak mengganti biaya pengobatan, kamu jangan berpikir untuk keluar dari halaman ini. Ramai sekali ya di sini. Aduh, Wawang,
Kenapa Anda datang? Ada? Ini, aku gak bisa lupa. Hari ini, hari untuk membayar uang sekolah Yaozu. Jangan lupa, kalau tidak bayar, kalian harus bayar denda. Aduh. Pak Wang, beri kami waktu lagi. Rumah saya baru saja dijual. Manajer properti telepon bilang, pembeli akan segera transfer uangnya. Iya. Departemen Inspeksi baru saja memberitahu kami. Yang bermasalah adalah ayam yang disediakan keluarga Lin. Apa? Kalau begitu, rumah leluhur keluarga Lin masih kita beli? Tentu saja tidak. Pak Lin, kuota terakhir ini, siapa cepat dia dapat? Begini, bisakah kami bayar uang muka dulu? Horosho. Bagaimana kalau utang biaya pengobatan Anda pada kami? Anggap saja ini uang muka untuk ganti rugi kami. Tanggung jawab yang memang milikku atau yang bukan, semuanya aku terima. Kalian harus tahu batas. Ayo, semua orang lihatlah. Orang ini tidak hanya menolak membayar biaya pengobatan Yaozu, dia juga menyebabkan Yaozu tidak bisa bersekolah. Kalian benar-benar membalas budi dengan kejahatan. Serakah tak terpuaskan. Guru Shu, kau yang membuat Yaozu sakit perut. Wajar saja kau harus ganti rugi. Memang seharusnya kau yang bayar. Benar. Kalau kau sudah membayar, Yaozu bisa lancar masuk sekolah. Bukankah ini hal yang menguntungkan kedua belah pihak? Iya. Sendiri yang dapat sekolah swasta abal-abal, tidak bisa bayar uang sekolah, lalu malah menipuku. Beraninya kau bicara begitu? Kalau bukan karena guru sukarela sepertimu yang tidak berkualitas, anak kami, Yaozu, mana mungkin tidak lulus SMA negeri? Kalau begitu memang tanggung jawab Guru Shu harus ganti rugi. Betul. Bayar saja, Pak ya. Cepat bayar. Diam saja ngapain? Kalau dia tidak kasih, rampas saja. Oh, Manajer properti menelepon. cepat angkat, cepat. Halo? Manajer, orang kaya itu kapan akan mentransfer uangnya? Maaf, pembeli rumahmu membatalkan. Apa? Apa? Ada masalah apa? Tanya sendiri pada pembelinya. Ah, Lin, sepertinya denda 3 kali lipat ini harus Anda bayar. Begini, Pak Wang, jangan buru-buru. Beri saja beberapa hari lagi. Benar, saya punya nomor telepon pembelinya. Saya akan telepon dia sekarang. Baik. Sekarang, telepon sekarang. Halo, Buktinya sudah saya dapat. Saya segera ke sana. baik, sekalian beritahu kepala desa. Ada orang dari keluarga Lin mengadakan keributan. Aduh, telepon pembeli ini kenapa terus sibuk? Sudah beberapa kali saya telepon, tidak bisa tersambung. Saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan kalian di sini. Tunggu pengacara saya datang untuk membahas masalah denda dengan kalian. Jangan, Pak Wang. Saya akan coba pikirkan cara lain, Pak Wang. Aduh, kamu ini pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, rumah saya sudah lama laku. Yaozu, saya juga tidak akan sampai tidak bisa sekolah. Apa hubungannya dengan saya? Bukannya kamu yang mengejek dia bodoh? Kenapa sekarang malah memohon dia membeli rumah tua jelekmu ini? Ini semua gara-gara ayam sakit yang kamu bawa. Bisa jadi dia takut rumah ini. Takutlah, penyakit ayam. Iya. Kalau kuman ini masih tertinggal, ya orang yang tinggal di sini pasti celaka. Kamu harus ganti rugi kerugian ini. Tidak masuk akal. Saya tidak akan mengganti. Lepaskan. Tunggu orang saya datang, kalian akan hancur. Siapapun yang datang tidak akan berguna. Hari ini kalau tidak bayar, kamu tamat. Betul, saya. Berhenti. Siapa ini? Kakak. Bocah sialan. Ini bukan urusanmu, minggir. Bukan urusanku. Kau mengganggu adikku. Ini bukan urusanku. Wah, keluarga ya? Pas sekali. Adikmu tidak bisa ganti biaya pengobatan Yaozu. Kau yang ganti. Ada apa ini? Mereka bilang ayam yang dibawa ayah untukku membuat Yaozu sakit perut. Dan rumah mereka jadi tidak laku. Dengar tidak? Ganti uangnya. Ini pemerasan. Aku akan lapor polisi. Berani-beraninya lapor polisi. Kau. Tidak ada keadilan lagi. Nah, 2 orang pendatang mengganggu kami, penduduk lokal. Yaozu, saya sakit, rumah tidak laku. Benar. Ini mau membunuh kami. Benar sekali. Yaozu sakit perut, rumah tidak laku, tidak bisa bayar uang sekolah. Semua ini adalah salah kalian sendiri. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau cepat ganti uangnya, saya akan ada masalah ini. Benar. Aku tidak akan berikan sebisir pun pada kalian. Dan aku akan buat kalian bayar untuk kesalahan kalian. Lin Yong, perempuan ini berani mengancamku. Beri dia pelajaran. Baiklah. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Kalian pada ngapain ngerubungin sini? Siapa yang bikin onar di rumah keluarga Lin? Pak Kepala Desa, akhirnya Anda datang. Yaozu adalah anak yang Anda lihat tumbuh besar. Anda harus membela kami. Iya, Pak Kepala Desa. Guru perempuan dari kota ini. Isi perutnya busuk semua. Benar-benar menghancurkan keluarga kami.
Apa? Ada kesalahpahaman, si Nona Su? Dia bukan orang seperti itu. Dia malah Pak Kepala Desa Anda yang nilai. Itu dia. Memaksa kasih kami ayam sakit. Lihat. Sekarang Yao Su muntah-muntah dan mencret. Dia nggak bayar biaya pengobatan sebesar pun. Sekarang malah balik tuduh. Bilang kami mau nipu dia. Ini keterlaluan banget. Orang luar kok bisa? Begitu jahatnya sama orang lokal. Betul, Pak Kepala Desa. Orang macam ini jangan sampai tinggal di desa kita. Usir dia. Usir. Nona Su, yang mereka bilang bukan benar kan? Pak, Kepala Desa, adik saya sudah berbuat banyak buat desa. Anda tahu sendiri, mana mungkin dia lakukan hal begini? Cukup. Dulu saya lihat keluarga kalian kasihan. Saya baru bantu kalian di mana-mana. Salah saya buta. Sia-sia bantu kalian. Keluarga segala berbulu domba. Cih, lihat kamu yang melarat ini. Mau bantu kami? Bohong. Kalian sampai sekarang belum tahu, ya? Keluarga kalian dapat rezeki bertubi-tubi. Bukan kalian yang beruntung. Semua ini terjadi karena aku. Semua ini justru karena aku. Semia. Rumah kalian direnovasi dan dibeli dengan harga tinggi. Juga karena aku. Ini? Jelas-jelas karena Yaozu dan Panan di keluargaku berprestasi dan berakhlak baik. Bantuan tambahan dari komite desa. Apa hubungannya denganmu? Benar. Aduh, salah paham. Laulin, uang untuk renovasi rumahmu. Semuanya disumbangkan secara anonim ke komite desa oleh Sisu. Bahkan tim konstruksinya juga dicari orang atas permintaan Sisu. Jadi kalian tidak mau menerima. Jadi, Secara khusus, minta aku untuk tidak memberitahu. Tidak mungkin. Haya, lihatlah dia. Dia cuma seorang guru relawan. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Kalian lihat sendiri. Ini ternyata benar. Mungkinkah kami benar-benar salah menuduh Bushu? Mungkinkah Bushu berbuat baik tanpa meninggalkan nama? Bahkan kalau memang kau yang bantu, apa aku minta tolong padamu? Lihat, rumah ini dihias jelek dan kampungan. Membantu seperti ini, lebih baik tidak usah bantu. Orang tidak mau beli rumah kami karena merasa rumah ini tidak berkelas. Kalian benar-benar tidak bisa diajak bicara? Benar. Kalau saja rumah ini dihias lebih baik, mungkin sudah lama dibeli orang. Itu benar juga orang kota. Permintaan dekorasinya tinggi sekali. Rumah saya tidak laku dijual. Kamu harus mengganti uang ini. Rumahnya tadinya mau saya beli. Sekarang saya tidak beli. Masih harus ganti rugi uang kalian. Sungguh konyol. Bicara tanpa persiapan. Kamu bilang rumah ini kamu yang beli. Kamu tahu berapa uang yang dikeluarkan orang untuk membelinya? Waktu itu saya cuma bilang ke manajer properti untuk beli rumah mereka dengan harga 2 kali lipat. Berapa tepatnya? Saya tidak tanya detail. Kok diam saja? Merasa bersalah ya? Menurut saya dia cuma pura-pura kaya. Bahkan berapa harganya saja tidak tahu. Berani-beraninya bilang diri sendiri adalah pembeli. Aduh, benar-benar menggelikan. Berapa harganya bagi saya tidak penting. Bukankah kalian punya nomor telepon pembeli? Telepon saja. Nanti semuanya akan jelas. Iya, kamu sekarang juga telepon. Telepon ya telepon. Saya sekarang akan membongkar tipu daya kalian. Biar warga desa lihat wajah penipu kalian. Betul. Halo. Tersambung. Gimana? Apakah dia pembelinya? Dia pembelinya. Perbuatan jahat pasti akan berakhir buruk. Karma kalian baru saja dimulai. Ini? Bagaimana mungkin? Benar-benar kamu? Sudah aku bilang itu adikku. Kalian tidak percaya? Ini. Tidak mungkin. Pasti bekerja sama dengan manajer properti. Menipu kami. Benar-benar mengukur hati orang mulia dengan hati orang kecil. Ini kontrak yang sudah kusiapkan dengan manajer properti. Sebenarnya sebentar lagi akan mentransfer uang untuk kalian agar Yaozu bisa bersekolah dengan lancar. Sayangnya, sekarang semuanya tidak berlaku lagi. Pembeli? Suyiyi. Ini. Tak disangka benar-benar si gadis ini. Kepala desa, harap Anda bisa menangani dengan adil. Kembalikan nama baikku. Wah, tak disangka Guru Shu ini benar-benar membeli rumah mereka. Dia dengan tulus membantu mereka, tapi malah dituduh oleh mereka. Sungguh menyedihkan. Iya, lihat apa yang dilakukan kedua orang itu. Keluarga Lin, kalian keterlaluan. Gadis Shu sudah banyak membantu kalian. Kalian tidak hanya tidak berterima kasih, malah mengamuk dan memeras. Sungguh merusak citra desa kita.
Benar, mempermalukan desa kita. Kepala desa, jangan marah. Ini semua salah paham. Salah paham. Gadis Shu, benarkah kamu yang membeli rumah kami? Itu tadi. Sekarang aku sadar. Kalian sekarang sama sekali tidak layak dibantu. Aduh, Nona Shu, tolonglah berbesar hati. Saya sudah pikun, bicara tanpa pertimbangan. Tolong, jangan dihiraukannya. Bibi, saya sudah memberi Anda kesempatan. Iya, saya salah. Bagaimana kalau rumah ini Anda beli dengan 200.000 saja? Cukup untuk biaya sekolah Yaozu. Oh iya, Bu Guru Shu, lihatlah Yaozu ini. Masih menunggu uang untuk sekolah. Anda juga gurunya. Kasihanilah Yaozu, ya. Bukankah ini pemerasan moral? Kenapa keluarga Lin begitu tak tahu malu? Mau uang tapi tak punya muka. Benar-benar mau uang tapi tak punya muka. Aku sudah berbuat sebisa-bisanya untuk kalian. Rumah itu tidak akan kubeli. Guru Shu, Aduh, perutku sakit sekali. Yaozu, Cucuku sayang, kenapa kamu? Sakitnya sampai begini. Bukannya kamu sudah memberinya obat? bukan. Aku sudah memberinya obat. Siapa tahu ini kenapa? Ini obat pereda nyeri, khusus anak-anak. Biasa tersedia di ruang medis. Ini Yaozu, minum satu dulu untuk meredakannya. Nanti guru akan antar kamu ke rumah sakit. Cepat. Antar ke rumah sakit saja apa gunanya? Kami tidak punya uang untuk mengobatinya. Benar, lihatlah kepala desa. Yaozu sakit karena makan ayam sakit yang dia kirim. Sakitnya sampai begini, biaya pengobatan. Dia harus ganti rugi dulu kepada kami. Ya. Aku sudah tidak sakit lagi. Gadis Shu, ini. Yaozu jelas-jelas sakit karena ayam mereka sendiri. Kenapa aku yang harus mengganti rugi? Omong kosong, yang dari rumah saya. Pasti tidak ada masalah. Cukup. Adik saya yang membawakan untuk kalian. Ini ayam bulu putih impor dari Selandia Baru. Di laporan pemeriksaan keluar masuk ini. Semuanya tertulis jelas. Tidak mungkin ada masalah apapun. Mau menipu siapa? Masih bilang impor Selandia Baru. Menganggap kami orang desa tidak mengerti. Kamu tidak mengerti, itu urusanmu sendiri. Saya sudah membuktikannya. Kamu bilang ayam sendiri tidak ada masalah, kan? Lalu buktinya mana? Ayam yang disuplai untuk Universitas Jiangcheng. Semuanya dari keluarga kami. Kualitasnya sudah melalui pemeriksaan profesional. Bisa ada masalah apa? Karena ayam yang kalian suplai menyebabkan keracunan makanan massal pada banyak mahasiswa Jiangda. Saya sekarang mewakili Universitas Jiangcheng menuntut pertanggungjawaban kalian. Apa ini? Puluhan mahasiswa di kantin Jiangda keracunan makanan secara massal. Setelah diselidiki, disebabkan oleh sejumlah ayam sakit yang tidak memenuhi standar karantina. Menurutku, Ling Yaozu itu kemungkinan besar juga sakit karena makan ayam sakit miliknya sendiri. Iya, berarti tadi kita sudah salah menuduh Bu Shu. Salah menuduh Bu Shu? Sekarang, ayam siapa yang bermasalah? Sudah jelaskan? Lelucon yang keterlaluan. Kamu cuma cewek pengajar pedesaan. Berhak apa mewakili Universitas Jiangcheng? Benar. Kamu malah pakai identitas palsu. Mau menipu siapa? Kurasa berita itu juga kamu yang bayar untuk dipalsukan. Betul. Mau lempar kesalahan ke kami? Jangan harap. Di ensiklopedia tertulis, Direktur Grup Pendidikan Jiangcheng bernama Xu Ziyi. Astaga, benar. Bahkan fotonya persis sama dengan Bu Shu. Ini. Kamu ini siapa sebenarnya? Ketua Dewan Direksi Grup Pendidikan Jiangcheng, Xu Zi. Sial, kali ini benar-benar mengangkat batu untuk menginjak kaki sendiri. Tapi asal kita pura-pura menyedihkan. Masa iya dia benar-benar mau mematikan kita? Aduh, Lona Shu, Ketua Shu. Ini semua cuma salah paham. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang disebut salah paham? Bukti sudah lengkap. Kalian tidak hanya melanggar kontrak pasokan, tapi juga menyebabkan insiden keamanan pangan yang serius. Pihak kami menuntut Anda membayar biaya pengobatan siswa, biaya kehilangan pendapatan, dan denda. Total 1 juta. Apa? 1 juta? 1 juta. Nana. Iba. Direktur Shu. Ini semua salah kami. Mohon maafkan kami. Tolong maafkan kami. Bibi, Anda sama sekali tidak meminta maaf. Anda hanya berpura-pura lemah dan menderita agar saya membantu menyelesaikan kuota sekolah, uang jual rumah, biaya pengobatan, dan denda. Tapi saya beritahu, itu mustahil. Tapi meski saya jual semua saya tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Itu urusan kalian sendiri. Dulu karena kasihan hidup kalian sulit. Saya khusus merekomendasikan kalian sebagai pemasok ayam kantin. Tapi kalian menggunakan ayam sakit. Pernahkah kalian pikirkan? Murid-murid yang muntah dan diare karena memakannya. Mereka juga anak orang lain. Dan lagi,
Saya beli rumah kalian dengan harga tinggi untuk Yaozu sekolah. Bagaimana kalian balas saya? Menuduh saya kirim ayam sakit. Dan memeras uang saya. Bukan seperti itu. Tahukah kalian? Memfitnah, mencampur barang jelek dengan baik. Semua ini melanggar hukum. Keluarga yang serakah ini. Sekarang kamu menuai akibatnya, kan? Layak kamu dapatkan. Laolin, bagaimana bisa keluargamu bertindak seperti ini? Bukan kepala desa. Anda tidak bisa hanya berdiam diri melihat keluarga kami hancur begitu saja. Begini, Anda bantu kami, mohonkan kepada Guru Shu, biarlah dia berbelas kasihan. Lepaskan kami saja. Saya juga tidak berdaya. Ini. Direktur Shu, saya orang tua ini tanpa melihat keuntungan. Rakus dan tidak pernah puas, saya tidak berani lagi. Tolong bantu saya sekali saja, ya. Saya berbuat baik pada kalian, tapi kalian tidak punya sedikit pun rasa terima kasih. Saya sudah melihat wajah asli kalian. Kedepannya saya tidak akan kasihan lagi pada kalian. Saya sarankan kalian jangan buang waktu di sini. Obat reda nyeri hanya sementara. Keracunan makanan jika dibiarkan lama. Bukan main-main. Nona Shu, kami benar-benar tidak punya uang. Tolong pertimbangkan kondisi Yaozu yang sakit. Berbaik hatilah. Jangan tuntut kami lagi. Aduh, Lin Yaozu ini juga cukup menyedihkan. Iya. Ini uang untuk pengobatan Yaozu. Aku akan bantu kalian untuk terakhir kalinya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Gadis Shu, bagaimana dengan ganti ruginya? Uang ganti rugi, yang seharusnya akan aku beri kelonggaran 1 bulan lagi. Aku tidak peduli caranya bagaimana. Kumpulkan semuanya. Ini konsekuensi yang harus kalian tanggung. Bukan, busu, gadis Shu. Kita juga pergi. Kepala desa, jangan pergi. Kepala desa. Aduh, ini. Orang kaya, tapi cuma kasih 500 yuan. Seperti mengasihani pengemis saja. Masih berani minta ganti rugi dari kami, dasar. Boh, kita juga yang terlalu menyusahkan dia. Kita sendiri yang mempersulit diri. Kenapa aku punya anak pengecut seperti kamu? Dia sudah memojokkan kita seperti ini. Kamu masih membelanya? Bukan, ini. Yaozu. Cepat, bawa Yaozu ke rumah sakit. Baik. Shuzi ingin mematikan kita. Jangan salahkan aku. Karena kejam. Boh, maksudmu apa? Tunggu saja, aku jamin dia tidak akan berani minta 1 juta ini. Bahkan akan dengan patuh memberi kita ganti rugi. Zi, semuanya sudah dilakukan sesuai permintaanmu. Sekolah telah memberikan kompensasi terlebih dahulu kepada siswa yang keracunan. Hanya saja, ganti rugi dari keluarga Lin sampai sekarang belum dibayar sepeser pun. Masalah keluarga Lin akan kita tuntut nanti. Yang paling mendesak sekarang adalah membuat publik melihat sikap kita terhadap masalah ini. Kak, tolong siapkan siaran langsung untukku. Aku akan meminta maaf dan memberikan penjelasan kepada publik. Baik, aku akan segera mempersiapkannya. Direktur Suzy akan mengadakan siaran langsung daring besok untuk menanggapi masalah keamanan pangan kantin yang menjadi perhatian publik. Perempuan jalang ini sudah menghancurkan keluarga kami. Masih mau memutihkan namanya lewat siaran langsung? Mimpi, Yaozu kami sudah jadi begini. Dia juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Dokter, penyakit apa yang diderita Yaozu kami? Maaf, penyebabnya belum ditemukan. Ini obat peda nyeri khusus anak-anak. Biasa, tersedia di ruang kesehatan. Ayo, Yaozu, minum 1 dulu untuk meredakannya. Nanti guru akan mengantarmu ke rumah sakit. Oh, pasti perempuan brengsek itu memberi obat yang bermasalah kepada Yaozu. Perempuan beracun ini, di siaran langsung besok, kita tidak hanya akan meraup untung besar, tapi juga akan menghancurkan nama baiknya. Ayo. Hari ini kita harus menuntut keadilan. Di sini. Semuanya, lihatlah. Universitas Jiang menipu orang, mematikan orang desa. Mohon semua orang membela kami. Semuanya, mohon bela kami.
Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Siaran langsung sudah dimulai. Sekarang tinggal menunggu kamu tampil. Ketua Shu di universitas kalian membuat kami bangkrut total. Tidak ada jalan keluar. Kalian benar-benar tidak tahu malu datang ke lokasi siaran langsung untuk memutarbalikkan fakta. Di mana keadilan? Jelas-jelas kalian yang mau mematikan orang. Mereka ingin membersihkan nama mereka, menyalahkan kasus keracunan makanan kepada kami orang-orang jujur. Apakah ini masih ada keadilan? Universitas Jiang berhati hitam harus menghukum yang bertanggung jawab. Adi, sekarang ada komentar. Di bagian komentar, jelas-jelas tidak menguntungkan kita. Dialah yang datang untuk memeras, menganiaya kami. Peternak ayam desa yang jujur ini. Dialah yang melakukannya. Peternak ayam desa yang jujur. Justru kalian yang memasuk ayam sakit ke kantin, sehingga menyebabkan keracunan ini. Omong kosong. Ini adalah sertifikat uji kelayakan peternakan ayam keluarga kami. Lihatlah, ayam kami pasti tidak bermasalah. Keluarga ini sudah menunjukkan buktinya. Pasti itu masalah sekolah. Temu sosial yang menyalahgunakan kekuasaan seperti ini ternyata adalah penanggung jawab sekolah. Stempel palsu. Rupanya kali ini mereka sudah siap. Sudah direncanakan untuk menjebak kami. Keluarga kami, dari jumlah hingga kualitas ayam, semua sesuai dengan permintaan sekolah kalian. Sekarang malah balik menyuruh kami ganti rugi 1 juta? Bukankah ini mau membunuh keluarga kami? Benar. Ken. Berselisih dengan mereka hanya akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Tolong undang penanggung jawab rumah sakit ke studio siaran langsung. Baik. Oh, ini belum semuanya. Lihatlah, semuanya. Lihat dia. Tidak tahu memberi obat apa kepada Yaozu kami. Sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Wah, gosip besar. Berani-beraninya menargetkan anak kecil. Sangat jahat. Kantor Universitas Jiang, jangan pura-pura mati. Beri penjelasan, sangat menakutkan. Universitas Jiang, cepat tutup. Yang saya berikan adalah obat pereda nyeri umum untuk anak-anak. Yaozu juga pernah meminumnya di klinik sekolah. Sama sekali tidak mungkin menyebabkan kondisi tidak sadarkan diri. Siapa yang tahu obat di botolmu itu? Asli atau palsu? Yang jelas anak kami. Sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Mohon berikan kami keadilan. Ya, bagaimana mungkin obat nyeri membuat anak orang? Jadi seperti ini. Pasti obatnya diganti. Betul, penanggung jawab ini harus dipenjara. Tindakan kalian sudah termasuk fitnah. Saya sarankan kalian berhenti sampai di sini. Fitnah, ada buktinya. Jangan buru-buru. Saya akan segera menunjukkan bukti kepada kalian. Dan saya akan membuat perbuatan kalian membayar konsekuensinya. Keluarga Lin Yaozu. Keluarga Lin Yaozu, karena kalian menunggak biaya pengobatan, rumah sakit terpaksa memulangkan Lin Yaozu. Kamu dengar tidak? Ini semua karena kami harus membayar uang ganti rugi yang sangat besar untukmu. Kami tidak punya uang untuk rumah sakit untuk membayar biaya pengobatan. Jadi, Yaozu baru diusir dari rumah sakit. Yaozu masih sangat muda. Dia akan dibunuh olehmu. Kalau kamu membunuh Yaozu cucu kami, aku jadi hantu pun akan. Dua orang bajingan ini berani menyewa orang untuk beracting. Ini aku, Panan, ada apa? Guru Shu. Sejak Yaozu jatuh sakit, keluarga aku menyuruhku mengumpulkan biaya pengobatannya. Kalau tidak, aku harus berhenti sekolah dan dinikahkan dengan Sun Laizi. Benar-benar tidak punya cara lain. Bolehkah aku meminjam uang darimu dengan membuat surat utang? Panan, jangan khawatir. Aku akan langsung transfer biaya pengobatannya untukmu. Biaya pengobatan sudah aku berikan ke Panan. Dia tidak mungkin diusir dari rumah sakit. Kalian sengaja menariknya keluar untuk pamer, mempertaruhkan nyawa cucu sendiri untuk sandiwara. Sungguh menjijikan. Apa maksudnya? Apa keluarga ini sengaja mengada-ada? Kalau begitu, anak yang terbaring di tanah ini sungguh malang sekali. Iya, Kamu, jangan sembarangan bicara. Kalian semua harus membela keadilan untukku. Mereka menindas orang baik. Mereka mau memaksa keluarga kami sampai tidak punya jalan keluar lagi. Benar. Halo, Hasil pemeriksaan Lin Yaozu sudah keluar. Keadaannya tidak optimis. Indikator fungsi hati dan ginjal abnormal. Mendesak untuk dioperasi. Cepat kembali ke rumah sakit. Yaozu sudah kritis. Cepat antar Yaozu kembali ke rumah sakit. Cepat. Jangan pura-pura jadi orang baik. Kalau bukan karena kamu memberi Yaozu. Obat yang asal-usulnya tidak jelas ini. Apakah anakku Yaozu bisa seperti ini? Kalian para preman ini sudah merusak anakku. Masih tidak mau ganti rugi. Aku lawan kalian sampai mati.
Jangan pedulikan aku. Cepat antar Yaozu. Kembali ke rumah sakit. Cepat. Tunggu. Ayah, Nenek, kalian mau apa? Nona Nan, dia ini yang membuat Yaozu kami sakit parah seperti ini. Cepat, di depan siaran langsung ini, hujat dia baik-baik. Bukan begitu. Guru Shu adalah orang baik. Hei, Anak durhaka ini malah membela orang luar. Uang pengobatan Yaozu, semuanya dari Guru Shu. Dia tahu kalian mau menjualku ke Sun Laizi untuk uang. Tanpa bicara banyak, dia langsung kirim uangnya. Apa? Menjual anak sendiri? Ini benar-benar tidak manusiawi. Nyonya Su berulang kali membantu keluarga ini. Ini seperti versi nyata petani dan ular. Kalian malah bawa Yaozu untuk berakting mau memerasnya. Kalian keterlaluan. dia yang membuat adikmu sakit parah seperti ini. Minta dia ganti rugi biaya pengobatan, bukankah wajar? Betul. Laporan rumah sakit sudah keluar. Yaozu sakit. Sepenuhnya karena kalian lama memberinya obat suplemen tanpa izin. Obat tonik ini saya beli dengan harga mahal. Bagaimana mungkin? Guru Shu, kami yang salah. Saya melihat di ruang siaran langsung. Begitu banyak orang yang menyerangmu. Saya benar-benar merasa tidak enak. Saya tidak bisa membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Dasar gadis brengsek ini. Xiaonan, terima kasih sudah berani mengatakan yang sebenarnya. Halo? Lin Yao dalam kondisi kritis. Sudah dipindahkan ke ICU. Bagaimana hasilnya? Ya, apakah Yaozu sudah diselamatkan? Yaozu dalam kondisi kritis. Apa? Semua ini karena ingin mendapatkan uang ganti rugi 1 juta untukmu, maka kami membawa Yaozu ke sini. Semua ini karena kamu. Semua ini karena kamu, wanita jahat ini yang membuat Yaozu seperti ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Berhenti. Kami sudah memanggil penanggung jawab rumah sakit. Kalian masih berani membuat keributan? Halo semuanya, saya adalah penanggung jawab Departemen Gawat Darurat Rumah Sakit Jiangxing. Gagal ginjal Lin Yaozu memang disebabkan oleh konsumsi produk tonik palsu dalam jangka panjang. Selain itu, terkait kantin Universitas Jiang kali ini, kasus keracunan makanan. Rumah sakit kami bersama Pusat Pengendalian Penyakit telah mengeluarkan laporan identifikasi akhir. Penyebabnya jelas berasal dari ayam sakit yang disuplai oleh keluarga Lin. Ternyata keluarga inilah dalang sebenarnya. Sebelumnya, aku kasihan pada mereka. Pantas saja. Mereka harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Sekarang kebenaran terungkap, kalian memasukkan bukti, memeras dan menyuplai ayam sakit, menyebabkan keracunan makanan siswa. Semua ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan Siddhartha, Lin Yong, Lin Xulian, kalian segera memasukkan dokumen, memeras dan menyuplai makanan tidak layak. Ikut kami. Polisi pak, saya tidak bersalah. Saya tidak mau pergi. Saya masih harus merawat Yaozu. Nanyato, tolong bantu, mohon Guru Shu. Ampuni kami tahu salah. Kalian perbaiki diri dengan baik. Aku akan merawat adik. Bawa pergi. Nanyato, mohon Guru Shu. Membahagiakan. Akhirnya Guru Shu dan siswa mendapat keadilan. Keadilan memang agak terlambat, tapi tidak absen. Kali ini, proyek kami, program kerja sambil belajar Panan, adalah di bawah biaya pendidikan saat ini. Banyak. Masuk. Guru Shu, ini data siswa yang mendaftar kerja sambil belajar. Banyak yang seperti saya, perempuan dari desa. Sekolah memutuskan menggunakan namamu untuk menamai program kerja sambil belajar. Tujuannya, untuk membantu lebih banyak siswa sepertimu. Terima kasih, Guru Shu. Anda benar-benar banyak membantu saya. Dan juga adik laki-laki saya. Guru Shu, terima kasih telah menjadi dokter terbaik untuk menyelamatkan adik saya. Dan tidak memandang rendah saya karena urusan keluarga saya. Kesalahan orang tua tidak perlu dibebankan pada anak. Kerja sambil belajar merujuk pada siswa yang di bawah pimpinan sekolah melalui kegiatan di luar jam pelajaran untuk memperoleh hak dan imbalan yang sah. Nah, program kerja sambil belajar Panan kami saat ini telah membantu 1.000 siswa. Yang lebih patut disebut adalah pos pengawasan keamanan pangan yang didirikan di dalamnya telah mencapai efek saling menguntungkan, yaitu bisa kerja sambil belajar dan membuat siswa makan dengan lebih tenang.